Di suatu sekolah SMA Negeri 1 Padalarang terdapat seorang siswi kelas ke-10 yang bernama Nita. Ia merupakan seorang anak berusia 15 tahun yang merasa kurang diperhatikan karena kesibukan kedua orang tuanya. Kedua orang tua Nita merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan, sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Dan ini berdampak negatif terhadap prestasi belajar si anak. Yang mana dulu Nita termasuk anak yang berprestasi, namun sekarang mengalami penurunan dalam konsentrasi saat belajar, sering tidak pulang ke rumah pendiam dan sukar bersosialisasi dengan teman-temannya. Hal ini membuat Nita mengalami penurunan prestasi belajar, hingga akhirnya Nita memutuskan untuk berkonsultasi dan menemui guru BK-nya di sekolah pada jam istirahat. Assalamualaikum. Salam, Lintas. Wes sambut. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Kenapa kok hari ini kelihatan murung? Apa ada hal yang terjadi? Apa Dinta mau cerita sama ibu? Gimana ya Bu? Mau cerita dulu. Coba Dinta atur posisi dulu biar lebih enak. Gimana? Udah lebih relax? Ya udah. Oke. Dinta dari kelas apa? Jurusan apa? Saya dari kelas 10 Pak Bu. Oh iya, bagaimana sekarang udah jauh lebih enak kan suasananya? Iya Bu, sudah lumayan enakan. Oke, kalau gitu, apa Nita sudah bersedia menceritakan masalah yang sedang kita alami? Ya Bu, sebenarnya ada yang mau ceritain sama Ibu. Tapi baru kali ini Nita berani ketemu sama Ibu. Oh ya kalau begitu. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini Nita jadi kehilangan semangat belajar Bu. Oke, kalau boleh tahu apa yang membuat Nita merasa kehilangan semangat belajar? Saya pikir apapun hasil belajar saya, orang tua saya tidak akan peduli sama saya Bu. Baik, jadi Nita merasa kurang diperhatikan oleh kedua orang tua Nita begitu? Ya betul. Oh, jadi Nita merasa bahwasanya yang menjadi penyebab itu dari keluarga. Mengapa Nita bisa beranggapan seperti itu? Ya betul Bu, ini semua berawal dari kalau kedua orang tua Nita itu sibuk sama kerjanya masing-masing Bu. Terus mereka juga kurang peduli sama nilai kerja dan di sekolah. Mau Nita berprestasi atau enggak, mereka nggak peduli. Nggak ada perhatian mau Nita atau masih semangat untuk belajar Bu. Baik, pasti akan sangat menyedihkan ya bila kamu berada di posisi saat ini gitu. Kalau Ibu boleh tahu, apa perubahan ini diketahui kedua orang tua Nita? Enggak Bu, soalnya orang tua Nita jarang bertemu dengan Nita Bu. Orang tua Nita biasanya pulang kerja cuma seminggu sekali Bu. Itu juga kalau misalkan ketemu pasti udah terlalu malam Bu. Oh gitu. Biasanya Nita menghabiskan waktu kemana aja dan apa yang biasanya Nita lakukan ketika orang tua Nita sibuk kerja? Udah, gak usah ragu, coba ceritain sedikit-sedikit. Kita biasanya menghabiskan banyak waktu sama teman-teman Bu. Jadi sehabis pulang sekolah kita langsung main. Kalau misalkan main paling juga ngobrol atau nggak cuma makan doang sama teman Bu. Jadi kalau misalkan pulang ke rumah itu juga udah terlalu sore Bu. Tapi alhamdulillah Nita itu punya teman-teman yang baik Bu. Dan kita itu nggak melakukan kayak kenakalan remaja gitu Bu. Kamu menyadari dengan cara pulang terlambat, bermain sehabis pulang sekolah tanpa izin ke orang tua, kan bisa membuat orang tua khawatir atau marah gitu. Nah, kalau begitu, Nita merasa apa yang Nita lakukan itu benar? Sebenarnya kalau dipikir-pikir sih jauh dari kata benar Bu. Apalagi Nita itu kan anak perempuannya Bu. Orang tua saya kadang kurang memahami kalau misalkan saya berpendapat ingin main gitu sama teman-teman Bu. Oke, kamu merasa orang tua kamu tidak memahami keinginanmu. Tapi apakah kamu pernah mencoba untuk membicarakannya bersama orang tua Nita? Belum pernah Bu.
Mungkin saja karena kesibukan orang tua Nita sehingga orang tuamu tidak menyadari keadaan Nita saat ini. Nah, eh, tapi bagaimana gitu ya, jika mereka sebetulnya ingin mencoba memahami keinginan Nita, nah melalui pengakuan yang Nita sampaikan ke orang tua. Nah, apa kamu mau mencobanya? Nah, memang sih sepertinya dari kesibukan, jadi kita kurang berkomunikasi Bu. Terus kita juga belum pernah coba buat bilang sama orang tua kita. Tapi kalau misalkan kita coba buat bilang sama orang tua kita, kayaknya mereka akan memahami kita Bu. Oke, nah sekarang apa nih harapan Nita untuk kedepannya? Setelah Nita menceritakan masalah ini dengan ibu, Nita pikir Nita ingin menyelesaikan dari akar permasalahannya Bu. Nita ingin mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaan Nita kepada orang tua, sehingga Nita bisa semangat dan fokus kembali dalam pembelajaran. Nah, gimana nih untuk mengurangi rasa canggung Nita nanti ya, mengungkapkan keinginan Nita ke kedua orang tua Nita, mencoba teknik kursi kosong. Jadi Nita seolah-olah menyampaikan pendapat Nita di depan orang tua Nita, tapi menggunakan teknik kursi kosong. Gimana? Boleh Bu. Jadi Nita coba umpamain di kursi kosong ini ada kedua orang tua Nita. Coba sampaikan keinginan Nita biar Nita dan merasa canggung lagi. Ibu. Udah merasakan keinginan kita menggunakan teknik kursi kosong. Alhamdulillah sekarang Nita sudah merasa lebih baik dan sekarang Nita sudah memiliki keberanian untuk mengutarakan apa isi Nita dengan lebih berani lagi Bu. Oke, alhamdulillah Ibu senang juga mendengarnya. Kira-kira apa ada yang mau Nita sampaikan lagi ke Ibu? Sepertinya tidak ada Bu. Baik, kalau begitu bagaimana jika Ibu memberikan tugas untuk dibawa ke rumah agar Ibu dapat mengetahui sejauh mana perubahan yang bisa Nita lakukan di pertemuan pertama ini. Oh baik Bu, jadi apa yang harus kita lakukan Bu? Oke, Ibu akan memberikan buku yang harus nanti Nita isi dengan hal-hal yang akan kamu lakukan. Nah, sehingga Ibu dapat memantau sejauh mana perubahan yang Nita lakukan. Bagaimana bisa kamu pahami? Ya Bu, Nita paham Bu. Nita akan melakukannya. Perbincangan yang telah Nita sama Ibu ini dari tadi, apa yang bisa Nita simpulkan? Jadi kalau misalkan bisa Nita simpulkan Bu, sepertinya masih banyak kesalahpahaman antara Nita sama orang tua Nita. Terus kita juga menyadari kalau misalkan tindakan kita ini sebenarnya masih sangat-sangat tidak baik gitu ya. Kita juga bisa yakin dan bisa bakalan bikin orang tua kita itu peka gitu terhadap kita. Jadi mereka mungkin akan sedikit lebih terbuka lagi Bu sama kita, dan nanti mungkin kita akan membahasnya bersama-sama Bu. Oke, baik, bagus sekali apa yang udah Nita simpulkan tadi. Ibu harap juga kamu bisa menjadi sosok yang selalu lebih baik dari hari ke hari gitu kan. Semoga dengan sikap terbuka dengan kedua orang tua Nita nanti kamu bisa kembali bersemangat dan fokus dalam menggapai cita-cita Nita. Ya Bu, amin. Amin. Baiklah, kita cukupkan ya pertemuan atau pembicaraan pada hari ini karena ternyata bel masuk kelas juga udah berbunyi. Terima kasih Nita udah mempercayakan masalah tersebut ke Ibu. Iya Bu, Nita juga mau berterima kasih sama Ibu soalnya Ibu sudah mau mendengarkan maaf ya kita mendengarkan Ibu. Kita izin kamu ke kelas dulu ya Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.